Selamat malam sobat kawan horor, pecinta cerita horor. Malam ini, Maman akan membacakan sebuah kisah dari akun Twitter @prestory yang berjudul asli Jalan Lintas Sumatera. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian. Terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Andre dan Rizka, suami istri yang tahun 2014 melakukan perjalanan malam dari Jakarta ke Bandar Lampung. Dalam prosesnya, mereka mengalami kejadian aneh di luar nalar. Rizka dan Andre adalah pasangan suami istri. Pada tahun 2014 ketika peristiwa ini terjadi, mereka masih berstatus pengantin baru. Beberapa bulan sebelumnya baru saja melangsungkan pernikahan. Pasangan yang cukup bahagia menjalani kehidupan rumah tangga layaknya pasangan muda pada umumnya. Mereka tinggal dan bekerja di Jakarta. Orang tua Andre tinggal di Lampung, sedangkan Rizka orang tuanya tinggal di Jogja. Di sekitaran tahun 2014, mereka melakukan perjalanan ke rumah orang tua Andre di kota Bandar Lampung. Ayah Andre mendapatkan serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit, membuat mereka harus berangkat hari itu juga. Pokoknya paling lambat jam 8 kita jalan ya. Kamu jangan pulang malam-malam. Begitu kata Rizka di ujung sambungan telepon. Iya sayang, ini aku udah di jalan, jawab Andre menenangkan istrinya. Rizka punya alasan untuk bawel. Ada ketakutan dalam dirinya ketika harus melakukan perjalanan tengah malam menuju rumah mertuanya. Jalan menuju kota Bandar Lampung yang termasuk dalam jalur lintas Sumatera masih tergolong sepi dan menyeramkan. Kalau nggak terpaksa, dia nggak akan mau jalan malam. Lebih baik berangkat pagi harinya. Tapi ini darurat, malam itu juga mereka harus berangkat. Jam 6 kurang, Rizka sudah berada di rumah, memaksa pulang cepat dari kantornya. Dengan gelisah, dia menunggu Andre di ruang tamu. Beberapa kali mendekat ke jendela ketika mendengar suara mesin kendaraan, walau ternyata akhirnya kecewa karena bukan suaminya. Sampai akhirnya, sekitar jam 7 lewat, Andre tiba di rumah. Alangkah lega hati Rizka. Aku mandi dulu, habis isya kita jalan ya sayang. Begitu kata Andre dengan senyumnya, menenangkan Rizka ketika dia sudah masuk ke rumah. Singkatnya, selepas waktu isya, mereka akhirnya benar-benar berangkat menuju Bandar Lampung di Pulau Sumatera. Mobil yang mereka tumpangi lantas menyusuri jalan tol panjang menuju Pelabuhan Merak di ujung barat Pulau Jawa. Dari Merak, mereka lanjut menyeberangi Selat Sunda menggunakan kapal feri. Setelah kira-kira 2 jam terombang-ambing di tengah lautan, sekitar jam 12 kapal laut yang mereka tumpangi bersandar juga di Pelabuhan Bakauheni dengan selamat. Tapi dia harus terus mengemudi kira-kira 2-3 jam lagi untuk sampai tujuan. Aku mau mampir ke Indomaret dulu ya, mau beli kopi dan rokok. Begitu ucap Andre kepada istrinya ketika kendaraan yang mereka tumpangi baru saja melewati pintu gerbang Pelabuhan Bakauheni. Pintu gerbang pelabuhan inilah yang bisa dikatakan sebagai tanda kalau mereka sudah masuk ke salah satu bagian dari jalan lintas Sumatera. Jalur yang punya banyak kisah dan cerita seramnya. Nggak jauh dari gerbang pelabuhan, di jalanan yang konturnya menanjak, Andre memarkirkan mobil di depan Indomaret di sebelah kiri jalan. Sementara Rizka duduk bersandar di kursi depan, sudah dalam posisi tidur karena kantuk yang mulai nggak tertahankan. Sebentar ya sayang, kamu tunggu aja. Kunci aku tinggal. Begitu kata Andre. Iya mas, jawab Rizka pendek. Gak lama setelah selesai, Andre kembali dan masuk ke dalam mobil. Lalu mendapatkan kalau Rizka gak ada di tempat duduknya, yang ternyata sudah pindah ke kursi belakang. Aku tidur di belakang ya mas. Kamu hati-hati jangan ngebut, jangan ngantuk. Begitu kata Rizka. Iya, kamu tidurlah di belakang. 2 jam lagi kita sampai kok. Di sisa perjalanan, Rizka tidur di belakang, meninggalkan Andre mengemudi sendirian membelah gelap dan pekatnya malam.
Jalanan sudah sepi. Andre hanya melihat satu atau dua bis malam dan sesekali kendaraan pribadi yang datang dari arah berlawanan. Lampu penerangan jalan masih sangat jarang, nyaris nggak ada malah. Hanya ada di beberapa persimpangan besar saja, selebihnya gelap. Dan juga wilayah yang letaknya kira-kira 30 menit selepas pelabuhan Bakauheni sungguh merupakan wilayah yang cukup menyeramkan. Jalanannya meliuk-liuk ke kanan dan ke kiri, membelah gunung dan perbukitan. Kemudian, kondisi jalan yang cukup bagus membuat pengemudi cenderung untuk menginjak pedal gas dalam-dalam. Enak untuk ngebut, makanya sering terjadi kecelakaan di wilayah ini. Memang, kalau siang hari, kita akan disuguhi pemandangan yang cukup indah. Tapi akan berbeda kalau malam tiba. Situasi dan pemandangannya cukup menyeramkan. Sama juga dengan Andre pada malam itu. Sebenarnya, dia merasa kalau nyalinya sedikit bergetar ketika melintasi jalanan ini. Yang pada waktu itu, sudah sekitar jam setengah 1 malam. Terus memaksa mata untuk fokus melihat ke depan. Berkonsentrasi mengemudikan kendaraan membelah hutan dan gunung di daerah Lampung Selatan. Beberapa saat kemudian, gerimis hujan tiba-tiba turun, semakin menambah syahdu suasana. Beberapa kali Andre mengusap wajah dengan tangan. Itu salah satu cara dia mengusir ngantuk. Air hujan benar-benar membuat jarak pandang semakin pendek. Hal inilah yang membuat Andre terpaksa mengemudikan kendaraan jadi nggak terlalu cepat. Sampai akhirnya, ketika sudah sampai jam 1:30 malam, mereka sampai di batas kota Kalianda. Menurut Andre, kalau sudah sampai di kota ini, berarti berakhir jalan yang keadaannya cukup menyeramkan tadi. Selebihnya, kondisi jalan jarang ada yang meliuk-liuk dan tikungan tajam. Namun, memang tetap saja sepi, karena sudah tengah malam. "Mas, aku pengen pipis. Kalau ada pom bensin berhenti dulu ya, sudah nggak tahan ini." Suara Rizka mengagetkan Andre, membuyarkan lamunannya. "Iya sayang, nanti aku mampir kalau ada pom bensin ya." Cukup lega Andre mendengar permintaan dari istrinya, karena sebenarnya dia juga ingin beristirahat sejenak. Nggak lama kemudian, beberapa belas menit dari Kalianda, di kejauhan Andre melihat lampu menyala dengan gambar khas lambang Pertamina, pertanda kalau itu adalah pom bensin. Kemudian, Andre bersiap-siap untuk menepi dan memasukinya. Benar dugaannya, itu adalah pom bensin. Pom bensin yang cukup luas dan bersih. Pom ini juga sudah sangat sepi, hanya beberapa kendaraan kecil saja yang terlihat mengisi bahan bakar. Di dalam, Andre mengarahkan kendaraan ke tempat paling pojok, dekat dengan pintu keluar, tempat di mana toilet berada. Tempat di mana toilet berada ini keadaannya sangat gelap. Ditambah hujan yang terus saja turun, membuatnya semakin gelap gulita. "Sayang, bangun, udah ada di pom bensin ini," ucap Andre membangunkan sang istri. Di sebelah mana toilet, Mas?" Sambil mengucak-ucak mata, Rizka melihat sekeliling. "Itu, pintunya dekat kan?" jawab Andre sambil menunjuk ke toilet yang letaknya ada di belakang kendaraan mereka. "Perlu aku anter nggak?" tanya Andre. "Nggak perlu Mas, kamu tunggu di mobil saja." Begitu jawab Rizka. Kemudian dia keluar dari mobil dan berlari menembus hujan menuju toilet. Sementara Andre tetap menunggu di dalam mobil. Andre tahu kebiasaan istrinya. Walaupun hanya buang air kecil, biasanya Rizka cukup lama melakukannya. Karena itulah, ketika sudah 5 menit Rizka belum kembali juga, rasa kantuk tiba-tiba datang menyerang Andre. Hingga akhirnya nggak tahan lagi. Lalu dia ketiduran. Suara bantingan pintu belakang mobilnya yang tertutup mengagetkan Andre. Dia langsung bangun dari tidurnya. Sudah selesai sayang. Maaf, aku ketiduran." Begitu ucap Andre. "Iya," jawab Rizka pendek. Sebelum menjalankan mobilnya, sekilas Andre melirik ke kursi belakang. Dia melihat istrinya sudah dalam posisi seperti semula, merebahkan badan dalam posisi tidur. Hujan masih terus saja turun ketika Andre mulai menjalankan mobil melanjutkan perjalanan, meninggalkan pom bensin. Sudah jam 1 malam. 1 jam lagi sampai ini. Begitu ucap Andre dalam hati. Keadaan sangat sepi. Sengaja Andre nggak memutar musik sama sekali.
Dia nggak mau tidur istrinya jadi terganggu. Senyapnya sangat dalam, hanya suara rintik hujan dan deru mesin mobil yang terdengar. Di saat inilah, Andre mulai merasakan ada sedikit keanehan. Ada yang aneh, indera penciuman Andre menangkap wangi yang sungguh beda. Ada wangi yang aneh yang tercium, dan dia sangat yakin kalau itu bukan parfum yang biasa dipakai oleh Rizka. Sebenarnya Andre sangat penasaran, ingin sekali menanyakan hal ini kepada Rizka, tapi dia mengurungkan hati, nggak mau mengganggu istrinya yang masih kelihatan tertidur sangat lelap di kursi belakang. Beberapa kali juga dia melirik kaca spion untuk mengetahui situasi di belakang. Masih belum kelihatan kalau Rizka sudah bangun dari tidurnya. Mungkin ini wangi sabun baru yang dipakai Rizka di toilet tadi untuk bebersih. Begitu pikir Andre kemudian, menenangkan hatinya, mencoba menutupi penasaran yang sebenarnya mulai merasa nggak enak. Wangi ini semakin menyengat, semakin mengganggu, semakin membuat penasaran. Perasaan Andre semakin gak enak. Ini benar ada yang aneh. Dia yakin itu. Hal inilah yang akhirnya membuatnya berniat untuk membangunkan Rizka aja. Gak peduli walau Rizka akan ngambek nantinya. Andre mulai cemas. Wangi aneh ini sudah sangat mengganggu. Semakin bulat tekadnya untuk membangunkan Rizka. Tapi sebelum Andre membangunkan sang istri, tiba-tiba ada sesuatu yang mengalihkan perhatiannya. Tiba-tiba ponsel Andre berbunyi. Di layarnya muncul nomor gak dikenal. Siapa nelpon malam-malam begini? Mana nomornya gak dikenal pula? Sungut Andre dalam hati sambil memperhatikan ponsel yang ada di genggaman. Tapi karena penasaran dan takut kalau ada telepon darurat dari keluarga, akhirnya Andre menjawab panggilan itu. Halo, assalamualaikum. Ucap Andre. Waalaikumsalam, Mas. Di mana? Kok pergi ninggalin aku sih? Tega banget. Mas di mana, Mas? Aku pinjam HP-nya Mas di pom bensin ini. Suara yang sudah sangat Andre kenal terdengar di ujung telepon. Iya, itu suara Rizka. Sayang, kamu bukannya di ini kamu di mana? Suara Andre gemetar menjawab banyak pertanyaan Rizka. Iya, aku di pom bensin lah. Di mana lagi? Aku keluar dari toilet, kamu nggak ada. Mas di mana sih? Ucap Rizka mulai ketus. Jantung Andre berdegup kencang. Bulu kuduk berdiri semua. Lalu siapa yang berada di kursi belakang sejak tadi? Sementara Rizka masih terus saja menyerocos dengan omelannya di ujung telepon. Perlahan Andre mulai melirik kaca spion, mencoba melihat ke kursi belakang. Pantulan cahaya luar bersumber dari kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Itu sudah lebih dari cukup bagi Andre untuk dapat melihat semuanya. Melihat ke kursi belakang. Sosok perempuan yang sejak tadi dia kira adalah istrinya, ternyata sudah bangun dari posisi tidurnya. Dia terlihat duduk tegak tanpa bersandar. Andre nggak bisa melihat wajah sosok itu dengan jelas, karena sedikit tertutup oleh rambut panjangnya. Tapi sekilas juga Andre melihat kalau perempuan itu memang benar bukan Rizka istrinya. Wajah sosok ini terlihat pucat dengan mimik wajah yang kosong tanpa ekspresi. Sungguh sangat menyeramkan. Dengan nyali dan keberanian yang sudah sampai di titik paling rendah, Andre memperlambat laju kendaraannya, berniat untuk menepi. Akhirnya, mobil berhenti di tempat yang sangat sepi. Kanan kiri hanya ada pepohonan yang rapat dan rindang. Setelah mobil sudah benar-benar berhenti, Andre langsung membuka pintu dan keluar dari mobil, menjauh dari mobilnya. Ketika sudah berada sekitar 5 meter dari mobil, Andre berhenti dan berbalik untuk memperhatikan mobilnya, karena dia mendengar ada suara pintu yang terbuka. Dari tempatnya berdiri, Andre dapat melihat dengan jelas kalau sosok perempuan berambut panjang mengenakan pakaian berwarna gelap itu keluar dari mobilnya, keluar dari pintu belakang. Lalu dia berjalan menjauhi mobil, melangkah menuju pepohonan yang ada di pinggir jalan. Oh bukan, ternyata perempuan itu bukan melangkah berjalan, tetapi terlihat seperti bergerak melayang. Terus melayang masuk ke pepohonan rindang dan gelap, sampai akhirnya benar-benar hilang ditelan gulita. Andre nyaris pingsan melihat itu semua.
Kamu tunggu di situ saja ya sayang. Sebentar lagi aku sampai di sana, ucap Andre dengan suara bergetar kepada Rizka yang masih setia menunggu di ujung telepon. Karena masih shock dengan kejadian yang baru saja dia alami. Andre baru berani masuk ke dalam mobil setelah dia benar-benar tenang, lalu membawa mobilnya kembali ke pom bensin di mana Rizka masih menunggunya. Begitulah satu peristiwa yang gak akan pernah dia lupakan di jalanan lintas Sumatera.